Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemilihan portofolio. Yang beranggotakan yang pertama ada Ella Setiawati dengan NPM 230084, yang kedua ada Angela Widya Swati dengan NPM 220030, yang ketiga ada Salsabila dengan NPM 230042, yang keempat ada Laila Tiara Sabila dengan NPM 230055, yang kelima ada Vivi Safira dengan NPM 230056, yang keenam ada Tasya Nabila dengan NPM 230062, yang ketujuh ada Alfian Pramana Putra dengan NPM 230067, dan yang terakhir ada Vero Azaria dengan NPM 220144. Yang pertama ada konsep dasar pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio muncul karena adanya banyak sekali kombinasi aktiva beresiko yang bisa dibentuk investor. Dari banyak pilihan ini, investor harus menentukan portofolio mana yang paling menguntungkan. Investor yang rasional akan memilih portofolio optimal, yaitu portofolio yang memberikan return terbaik sesuai tingkat rasio risiko yang bersedia ia tanggung. Untuk menentukan portofolio optimal tersebut digunakan model Markowitz atau model indeks tunggal yang menghitung hubungan antar risiko dan return. Next. Selanjutnya ada menentukan attainable dan efficient set. Attainable set adalah seluruh kombinasi portofolio yang dapat dibentuk dari aktiva-aktiva yang tersedia. Semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien, termasuk dalam set ini. Namun, investor yang rasional tidak memiliki portofolio yang tidak efisien. Karena itu, dari seluruh attainable set, hanya portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat resiko tertentu atau risiko terendah untuk return tertentu yang dipilih. Dikumpulkan portofolio terbaik tersebut disebut efficient set atau efficient foreign. Next. Selanjutnya ada korelasi antar sekuritas. Korelasi antar sekuritas menjelaskan hubungan pergerakan return antara dua aktiva. Dijelaskan bahwa jika dua sekuritas memiliki korelasi +1 positif sempurna, maka penggabungan keduanya tidak dapat mengurangi risiko portofolio. Artinya diverifikasi tidak memberikan manfaat pengurangan risiko. Rumus return ekspektasi portofolio atau standar deviasi, yaitu ekspektasi return portofolio sama dengan bobot A dikali ekspektasi return aset A ditambah bobot (1) min A dikali ekspektasi return aset B. Return portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return kedua sekuritas, di mana bobotnya adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas. Next. Selanjutnya ada return ekspektasi portofolio. Return portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return kedua sekuritas, di mana bobotnya adalah portofolio dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas. Pada gambar 9.1, grafik risiko portofolio, yakni grafik menunjukkan bagaimana risiko portofolio berubah ketika proporsi sekuritas A diubah dengan asumsi korelasi antara A dan B adalah positif sempurna. Karena korelasi +1, risiko portofolio menjadi garis lurus, bukan kurva. Artinya diverifikasikan tidak mengurangi risiko. Grafik terdiri dari 3 bagian sesuai hubungan antara risiko A dan risiko B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh gambar samping. Ya, dilihat pada grafik A, proporsi portofolio, dan return ekspektasi pada grafik A menunjukkan bahwa return portofolio adalah gabungan langsung dari return sekuritas A dan B.
Jika porsi sekuritas A naik, maka return ekspektasi portofolio ikut naik secara linear. Yang di bawah itu ada gambar di samping pada grafik B, proporsi portofolio dan resiko devisisasi standar. Grafik ini menunjukkan hubungan proporsi portofolio dengan resiko yang membentuk kurva U. Resiko turun di awal mencapai titik minimum lalu naik kembali. Next. Selanjutnya ada contoh gambar di bawah itu ada grafik C. Ataina grafik ini memperlihatkan hubungan antara resiko portofolio dan return IRP untuk seluruh kombinasi sekuritas A dan B. Semua titik di arah lengkung disebut attainable set atau BIDA, yaitu semua portofolio yang mungkin dibentuk B-set dan efficient set. Ketiga grafik ini menegaskan bahwa dengan mengatur proporsi sekuritas A dan B, investor dapat meminimalkan resiko melalui diversifikasi dan memilih portofolio yang berada pada efficient set sebagai pilihan terbaik. Next. Selanjutnya ada korelasi negatif sempurna dalam pembentukan portofolio. Korelasi negatif sempurna terjadi ketika dua sekuritas bergerak dalam arah yang berlawanan secara tepat. Artinya setiap kali return sekuritas A meningkat, return sekuritas B akan menurun dengan yang sama, dan sebaliknya kondisi ini merupakan situasi yang paling ideal dalam diversifikasi portofolio karena fluktuasi satu sekuritas akan diimbangi secara sempurna di sekuritas lainnya. Akibatnya, risiko portofolio dapat dikurangi secara drastis, bahwa bisa mencapai nilai mendekati nol jika proporsi kedua sekuritas A dan satu min A diatur dengan tepat. Hal ini ditunjukkan melalui rumus defisit standar portofolio yang menghasilkan nilai risiko sangat rendah ketika korelasi bernilai min 1. Next. Contoh kasus umum. Terdapat 3 grafik. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara proporsi portofolio A, return expectation portofolio, dan deviasi standar portofolio untuk kombinasi sekuritas A dan B negatif sempurna sampai dengan korelasi positif sempurna. Pada gambar C menunjukkan bahwa attainable set dan efficient set untuk portofolio yang terdiri dari dua aktiva. Kenyataannya, di pasar modal tidak ada dua buah sekuritas yang identik, berkorelasi plus satu atau berlawanan sepenuhnya, berkorelasi satu. Kenyataannya, korelasi dua buah sekuritas di pasar modal tidak ada yang sempurna. Next. Yang selanjutnya, menentukan portofolio efisien adalah kumpulan portofolio yang sudah baik tetapi belum tentu yang paling baik. Dari semua portofolio efisien, hanya ada satu yang benar-benar terbaik, yaitu portofolio optimal. Jadi, portofolio optimal selalu termasuk dalam portofolio efisien, tetapi portofolio efisien belum tentu optimal untuk memenuhi digunakan konsep orang rasional, yaitu orang yang selalu memilih yang lebih baik. Misalnya, orang rasional akan memilih gaji 3 juta daripada 2 juta, memilih bunga tabungan 10% daripada 6%, dan memilih nilai A daripada C jika ia sudah belajar keras. Dengan cara berpikir seperti ini, seseorang juga akan memilih portofolio yang memberikan hasil lebih tinggi untuk tingkat risiko yang sama. Next. Yang selanjutnya yaitu gambar grafik yang menunjukkan portofolio gabungan dan saham. Titik titik X adalah portofolio gabungan saham B dan D. Titik Y gabungan
gabungan portofolio X dan saham C atau portofolio yang berisi saham B, D, dan C. Pada gambar A, menunjukkan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva-aktiva yang tersedia. Kemungkinan ini disebut dengan opportunity set. Tidak semua portofolio yang tersedia merupakan portofolio yang efisien. Hanya portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan risiko yang sama atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasian yang sama merupakan portofolio efisien. Next. Yang selanjutnya ada grafik portofolio efisien. Investor yang rasional akan memilih portofolio yang memberi return tertinggi untuk risiko yang sama atau risiko terendah untuk return yang sama. Dalam contoh, portofolio D lebih baik daripada E dan F karena dengan risiko yang sama returnnya lebih tinggi. Yang kedua, portofolio C lebih baik daripada E dan G karena dengan return yang sama risikonya lebih rendah. Karena itu, portofolio-portofolio di sepanjang kurva dari titik A ke B disebut portofolio efisien, yaitu portofolio yang paling optimal. Jadi, portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan hasil terbaik bagi investor, yaitu return tinggi untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk return tertentu. Investor yang portofolio efisien karena portofolio ini menawarkan kombinasi risiko dan return yang paling optimal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu penentuan portofolio optimal yang merupakan portofolio dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbagi. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu cara Markowitz dengan aktiva bebas risiko dan dengan cara model indeks tunggal atau single index model. Dan model Markowitz ini menggunakan asumsi-asumsi beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua itu tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan resiko dari portofolio. Dan yang terakhir ada tidak ada jaminan dan simpanan bebas resiko. Selanjutnya, di sini yaitu ada portofolio optimal berdasarkan preferensi masing-masing investor. Jadi utility investor-investor itu ditentukan oleh preferensi mereka terhadap risiko. Jadi mereka itu hanya mempunyai preferensi risiko rendah yang merupakan penghindaran risiko atau risk averse yang akan mempunyai utility berbeda dengan mereka yang mempunyai preferensi risiko tinggi, yaitu mereka yang cenderung menerima risiko risk taker. Selanjutnya, jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko, reckless lending and borrowing, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu. Maka titik B di gambar 9.10 itu merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio optimal. Jadi titik ini itu kombinasi aktiva yang memberikan portofolio secara efisien dengan risiko terkecil. Jadi portofolio optimal di titik B ini merupakan portofolio optimal dengan risiko terkecil sehingga portofolio ini disebut portofolio varian minimal atau MPV minimal variance portfolio. Dan fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi resiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Dengan fungsi ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Yang pertama, total proporsi investasi itu hanya satu, artinya seluruh dana harus dialokasikan 100% ke beberapa aset. Di sini ada rumusnya yaitu M sigma I sama dengan 1, WI sama dengan 1. Yang kedua, proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif, yaitu ada WI lebih besar atau sama dengan 0 untuk I dari 1 itu sampai N. Dan yang ketiga ada jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva RI sama dengan return portofolio RI, yaitu ada sigma dari I sama dengan 1 sampai N
WI kali RI sama dengan RP. Selanjutnya yaitu portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak bergantung pada preferensi investor tertentu dan dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko itu dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Di sini ada portofolio optimal secara umum adalah portofolio di titik M di gambar tersebut. Dan portofolio optimal slope garis, portofolio optimal share ratio maksimum itu. Yang selanjutnya yaitu kendala yang kedua adalah proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif sebagai berikut. W20 untuk I1 sampai dengan N. Lalu kendala yang ketiga adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva atau R dengan return portofolio atau RP. Masalah masalah pemrograman kuadratik karena fungsi objektifnya adalah fungsi kuadrat. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program komputer untuk pemrograman menggunakan program solver di Excel. Next. Yang selanjutnya yaitu portofolio risiko. Portofolio benar-benar optimal secara umum tidak tergantung pada preferensi investor tertentu. Dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Di samping ada kurva portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan hasil persinggungan garis lurus dari titik RBR dengan kurva efisien Z. Titik persinggungan antara kurva efisien Z dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope. Slope terbesar. Slope ini nilainya adalah sebesar return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dan semuanya dibagi dengan deviasi standar return dari portofolio sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai bobot masing-masing sekuritas, W1 dapat dihitung dengan rumus yang ada di gambar. Next. Selanjutnya ada contoh kasusnya. Misal suatu pasar modal hanya berisi dengan 7 saham, return ekspektasian berikut. Lalu ada matrik varian dan kovariannya. Ada di gambar di samping dengan tingkat bunga aktiva bebas risiko maka persamaan simultan untuk portofolio ini adalah menyelesaikan persamaan simultan, maka portofolio optimal dapat dibentuk dengan kombinasi saham-saham dengan proporsi tertentu sebagai berikut. W1 sama dengan min 19.939,811. W3 min 33,990. Lalu sampai ke bawah. Hasil negatif menunjukkan short selling. Next. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Dengan menggunakan data 10 saham di contoh sebelumnya dan dengan menggunakan program Excel, maka set efisien dengan return aktiva bebas risiko sebesar 0,00014 atau 5% setahun dibagi dengan 365 hari. Untuk mendapatkan return harian dapat digambarkan yang ada gambar di samping. Hasil dari portofolio optimal didapatkan dengan sudut terbesar sebagai 0,53354 adalah sebagai berikut. Lalu yang di bawahnya ada diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu portofolio optimal dengan adanya simpangan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang berbeda risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ke portofolionya. Karena aktiva bebas risiko, variannya sama dengan 0, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva berisiko dengan yang lain menjadi sama dengan 0. OBR dan IBR
BROI. Dan untuk varian aktiva bebas resiko yang sama dengan 0, maka kovarian antara aktiva bebas resiko dengan aktiva resiko kurva AB merupakan AVG. Portofolio yang berada di kurva tersebut merupakan portofolio efisien yang dibentuk dari aktiva-aktiva beresiko. Gambar ini dikenal aktiva bebas beresiko dengan retur ekspektasi sebesar RBR 10 dengan menarik garis lurus dari titik RBR di sumber vertikal ke titik-titik di kurva efficiency. Investor dapat membuat portofolio baru. Kombinasi utama sudah ada dengan aktiva bebas beresiko. Misalnya, investor dapat membuat portofolio yang merupakan kombinasi portofolio efisien di titik T dengan aktiva bebas resiko. Portofolio kombinasi ini akan terletak di titik-titik sepanjang garis lurus RBRT, misalnya di titik Y. Investor dapat juga membuat kombinasi antara portofolio optima L dengan aktiva bebas resiko. Next. Dijelaskan bahwa resiko portofolio campuran antara aktiva bebas resiko dan portofolio optimal beresiko bergantung pada properti investasi. Contohnya, jika 70% uang ditempat pada portofolio beresiko dan 30% pada aktiva bebas resiko, maka hanya 30% dari resiko portofolio beresiko murni. Investasi dua cara, yaitu yang pertama yaitu lending atau yang disebut menabung menjadi aktiva bebas resiko, lalu menggabungkan dengan portofolio resiko untuk mengurangi resiko. Yang kedua yaitu borrowing atau yang disebut meminjam uang dengan bunga bebas resiko untuk menambah portofolio beresiko agar menaikkan retur. Namun dalam praktek investor biasanya hanya bisa memberi aktiva bebas resiko, bukan meminjam dengan bunga bebas risiko. Jika hanya bisa membeli aktiva bebas risiko, investor punya 3 pilihan. Yang pertama yaitu menekankan semua uang aktiva bebas risiko mendapatkan retur pasti RBR dan risiko tanpa risiko. Yang kedua yaitu menetapkan semua uang pada portofolio optima beresiko mendapatkan retur lebih tinggi tetapi risikonya sebesar M. Membagi uang di antara keduanya sehingga retur berada di antara RBR dan E dengan tingkat risiko yang juga berada di antara O dan M. Next. Investor C awalnya punya portofolio dengan retur 15% dan risiko 7%. Setelah efisien bisa mendapatkan retur lebih tinggi tanpa menambah risiko. Caranya, investor C menggabungkan aktiva bebas risiko dengan portofolio dengan rumus 9 kurang 17 dihitung bahwa 53,33% dana diterapkan pada aktiva bebas risiko, 46,67% diterapkan pada portofolio optima M. Hasilnya pada risiko yang sama, 7% investor C mendapatkan retur baru yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Next. Proporsi dan aktiva bebas risiko sebesar 53,33% dan portofolio optima M sebesar 46,67%. Besarnya dari portofolio C ini adalah sebesar. Dengan demikian, investor C tetap berada pada tingkat risiko yang dia tetap sukai, yaitu sebesar 7%, tetapi mendapatkan retur expectation lebih besar 16,80% plus minus 15%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada efisiensi dan portofolio optimal. Efisiensi itu adalah kumpulan portofolio aktiva beresiko yang mendominasi portofolio lainnya. Artinya, portofolio ini memberikan return tertinggi pada tingkat risiko tertentu atau risiko terendah pada tingkat return tertentu. Dan prinsip utamanya itu adalah investor yang rasional akan memilih portofolio yang berada di efisiensi. Efisiensi
baru mendominasi efisiensi lama. Dan portofolio yang mengombinasikan aktiva beresiko dengan aktiva bebas resiko akan memberikan utility yang lebih tinggi. Portofolio optimal atau M adalah titik terbaik di kurva efisien yang menyentuh garis utilitas tertinggi. Kombinasi aktiva itu adalah aktiva bebas risiko seperti deposito, dan yang pasti itu aman, regen rendah. Dan untuk aktiva berisiko seperti saham dan obligasi, itu risiko tinggi dan regen juga tinggi. Kombinasi optimal, regen tinggi dengan risiko terkontrol. Yang selanjutnya itu ada kurva BMA. Kurva BMA atau efisiensi titik M itu adalah portofolio yang optimal atau market portofolio. Garis lurus itu kombinasi dengan aktiva bebas resiko. Bagian kiri M itu adalah lending atau meminjamkan. Dan bagian kanan itu adalah M atau borrowing yang artinya meminjam. Next. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama. Investor konservatif. Jadi, Pak Budi adalah investor yang hati-hati yang ingin pindah ke efisiensi baru namun tetap menjaga resiko maksimalnya 7%. Bayangkan saja Pak Budi adalah seorang investor yang sangat hati-hati atau risk aversi. Dia memiliki portofolio lama di efisiensi yang memberikan return 15% dengan resiko 7%. Suatu hari muncul efisiensi baru yang lebih baik. Pak Budi ingin pindah ke efisiensi baru ini, namun dia tetap tidak ingin mengambil resiko yang lebih dari 7% karena sesuai dengan karakter investasinya yang berhati-hati. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak Budi harus menyusun portofolio barunya. Jadi data yang tersedia itu ada misalnya return-nya di angka 14% dan portofolio optimalnya atau di efisiensi baru itu return-nya 20% dan resikonya 15%. Batas resiko Pak Budi yang inginkan adalah 7%. Jadi perhitungannya untuk mendapatkan resiko 7% itu kita hitung proporsi yang tepat menggunakan rumus alfa P sama dengan 1 min WBR kali alfa M. Jadi 7% sama dengan 1 min WBR kali 15%. Jadi 1 min WBR sama dengan 7/15 sama dengan 0,4667. Jadi WBR sama dengan 1 min 0,4667 sama dengan 0,533 dan dijadikan dalam bentuk persen itu menjadi 53,33%. Kesimpulannya, Pak Budi sebaiknya membagi dananya menjadi 53% yang ditaruh di aktiva bebas resiko atau deposito dan 46,67% diinvestasikan di portofolio optimal seperti saham ataupun obligasi. Dengan strategi ini, Pak Budi tetap berada di tingkat resiko yang dia sukai atau 7%, namun mendapatkan return lebih tinggi yaitu 16,80%. Dibanding sebelumnya hanya 15%. Ini seperti kata pepatah, dapat untung lebih besar tanpa harus tidur gelisah memikirkan resiko. Next. Yang selanjutnya adalah kasus investor agresif atau risk taker. Bu Sinta berani mengambil resiko dan ingin memaksimalkan return dengan tetap di tingkat resiko 30%. Data dan perhitungan. Data yang tersedia portofolio lama Bu Sinta itu return-nya di angka 22% dengan resiko 30%. Portofolio M barunya return-nya di angka 20% dan risikonya di 15%.
racun aktiva bebas resikonya di 14% dan risiko yang diinginkan tetap 30%. Untuk rumusnya adalah alfa P sama dengan 1 min WBR kali alfa M. Jadi 30% sama dengan 1 min WBR kali 15%. WBR sama dengan min 100% kali borrowing atau pinjam. Jadi portofolio M-nya adalah 200%. Strategi leverage-nya adalah meminjam uang 100% dari modal awal dengan bunga 14%. Jadi total dana Bu Sinta adalah 20%. Jadi modal sendiri 100% dan meminjam 100%. Jadi seluruh investasi ke portofolio M. Return yang didapatkan adalah 26% dan manfaat risiko tetap 30% dengan return meningkat dari 22% menjadi 26%. Jadi total return-nya adalah 40%. Next. Dan yang selanjutnya adalah kasus yang ketiga itu perubahan efisiensi set dan inovasi instrumen. Contoh saja, Pak Ahmad menemukan kesempatan emas karena tersedia instrumen baru atau SPI dengan risiko yang sama. Bisakah dia dapat return lebih tinggi? Data dan perhitungan efisiensi lama return-nya itu di angka 0,68% dan risikonya di 0,20%. Return bebas risikonya di angka 0,014%. Efisiensi baru itu menambahkan SPI sebesar 25,61% ke dalam portofolio. Saham pilihan dengan proporsi seimbang. Target risikonya tetap yaitu 0,20%. Perhitungannya adalah RP sama dengan proporsi SPI dikali return SPI ditambah proporsi saham dikali return saham. ERP sama dengan 0,2561 dikali 0,014% ditambah 0,7439 dikali 0,53%. Jadi return yang didapat itu 1,085% dari peningkatan 0,968% menjadi 1,085%. Analoginya seperti tiba-tiba ada jalan tol baru yang lebih efisien, tetapi resikonya sama atau effortnya sama dan sampai tujuan lebih jauh, tetapi return lebih besar. Keuntungan jangka panjangnya adalah peningkatan 0,117%. Terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang menjadi sangat signifikan. Jadi next. Jadi kesimpulannya adalah efisien set ini adalah pilihan terbaik untuk investor rasional portofolio atau M adalah titik singgung antara efisien set dengan garis utilitas tertinggi. Investor risk atau FRC sama dengan kombinasi aktiva bebas risiko ditambah portofolio M atau lending. Investor risk taker adalah meminjam uang untuk investasi yang lebih besar di portofolio M atau borrowing dan diversifikasi optimal tercapai dengan mengkombinasikan aktiva beresiko dengan bebas risiko. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ella. Yang selanjutnya ada konsep dasar portofolio optimal dengan aset bebas risiko. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep portofolio optimal dengan memasukkan aset bebas risiko yang menjadi inti dari teori portofolio modern. Konsep ini berasal dari pengembangan model Markowitz yang awalnya hanya mempertimbangkan aset berisiko. Menurut teori Markowitz, investor memilih portofolio di sepanjang efisien Frointer, yaitu kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Namun, Markowitz belum memasukkan aset bebas risiko. Ketika Shaffer menambahkan aset bebas risiko, terjadi penyempurnaan bebas dalam teori ini. Efisien Frointer berubah bentuk dari kurva cekung menjadi garis lurus yang disebut Capital Market Line atau CML.
Garis ML ini dimulai dari titik return bebas resiko dan menyinggung efek Forinter pada satu titik. Titik singgung itu disebut tangensi portofolio atau portofolio optimal atau portofolio M. Portofolio M adalah satu-satunya portofolio berisiko yang harus dipilih investor karena memberikan kombinasi return resiko paling efisien. Untuk memahami pembentukan portofolio M, kita mulai dari konsep perhitungan return portofolio. Yaitu ada rumusnya adalah ekspektasi return portofolio adalah jumlah bobot setiap aset dikalikan dengan ekspektasi return masing-masing aset. Kemudian kita gunakan konsep excess return dalam buku investasi. Excess return penting karena menunjukkan kompensasi risiko di atas aset bebas risiko. Yaitu excess return portfolio adalah selisih antara return portfolio dan return bebas risiko, dan ini juga sama dengan jumlah bobot setiap aset dikalikan excess return dari setiap aset. Selanjutnya ada resiko portofolio. Menurut Markowitz, resiko tidak hanya berasal dari risiko individu masing-masing aset, tetapi juga dari hubungan antar aset. Karena itu, risiko portofolio dihitung berdasarkan kovarian. Rumusnya yaitu risiko portofolio dihitung dengan menjumlahkan bobot aset satu dikalikan bobot aset lainnya, kemudian dikalikan kovarian antara kedua aset tersebut. Semua pasangan dihitung, kemudian hasil akhirnya diakar untuk memperoleh standar deviasi. Setelah mengetahui return dan risiko, kita dapat menghitung efisiensi portofolio menggunakan nilai theta atau slope CML, yaitu dengan theta adalah excess return portofolio dibagi dengan risiko portofolio. Nilai ini menunjukkan beberapa besar excess return yang diterima investor untuk setiap satu unit risiko. Next. Next. Yang selanjutnya ada proses optimasi, kondisi efisiensi, dan bobot optimal. Setelah memahami return dan risiko, kita masuk ke tahap optimasi. Dalam literatur, proses ini digunakan untuk mencari portofolio yang menghasilkan nilai theta tertinggi. Untuk mempermudah analisis matematis, komponen theta sering dipecah menjadi 3 bagian, yaitu theta 1, theta 2, dan theta 3. Theta 1 menggambarkan bagian yang berkaitan dengan excess return, theta 2 menggambarkan bagian yang berkaitan dengan risiko portofolio, dan theta 3 adalah faktor pembagi yang muncul dalam proses penurunan rumus. Untuk mengetahui bobot aset yang membuat theta maksimum, kita melakukan turunan theta pada setiap bobot aset. Yaitu yang pertama ada perubahan nilai theta terhadap bobot suatu aset hanya bergantung pada excess return aset tersebut, yaitu selisih return aset dan return bebas risiko. Dari turunan ini, kita memperoleh kondisi portofolio efisien atau disebut juga first order condition dalam ekonomi. Kondisi efisiensi menyatakan bahwa bobot suatu aset dikali kovariannya dengan seluruh aset lain harus berada dalam resiko tertentu terhadap theta 2, sehingga portofolio berada tepat pada titik singgung dengan efisien Forinter. Ini adalah inti dari penemuan portofolio optimal. Setelah kondisi efisien terpenuhi, kita menurunkan rumus bobot optimal untuk setiap aset. Bobot optimal suatu aset diperoleh dengan mengalihkan theta 2 dengan bobot aset tersebut, dan hasilnya harus sama dengan theta 1 dikalikan jumlah kovarian antara aset tersebut dan seluruh aset lain. Hasil dari bobot-bobot ini adalah portofolio M, satu-satunya portofolio berisiko yang efisien. Portofolio M itu diperoleh, investor tidak perlu lagi memilih kombinasi aset berisiko satu per satu. Investor cukup memilih posisi di sepanjang CML menggunakan strategi lending and borrowing, yaitu jika ingin risiko rendah, maka kombinasi portofolio M dengan aset bebas risiko. Jika ingin return besar, maka kombinasi portofolio M dengan meminjam pada aset bebas risiko untuk menambah investasi. Dengan demikian, seluruh teori ini menjelaskan bahwa pembentukan portofolio optimal tidak hanya bergantung pada return dan risiko individu, tetapi juga
pada hubungan antara aset, pengukuran risiko melalui kovarian, perhitungan excess return, dan optimasi matematis berdasarkan turunan dari kombinasi efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.